Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya kolbu, Ramadan bukan hanya bulan puasa, ia adalah bulan pembenahan hidup, bulan ketika hati dilembutkan, doa diangkat lebih cepat, dan pertolongan Allah terasa begitu dekat. Namun di antara kita, mungkin ada yang menjalani Ramadan dengan perasaan berat, bukan karena lapar atau dahaga, tetapi karena beban hutang yang belum lunas. Hutang bukan sekedar angka, ia adalah amanah, ia adalah tanggung jawab. Bahkan dalam ajaran Islam, urusan hutang begitu serius, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya. Ini menunjukkan bahwa hutang bukan perkara kecil. Di bulan yang penuh ampunan ini, Allah membuka pintu rizki selebar-lebarnya. Banyak orang merasakan keajaiban finansial di bulan Ramadan. Usaha tiba-tiba ramai, jalan keluar yang tak disangka muncul. Hati yang sebelumnya gelisah berubah menjadi lebih tenang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah rahmat Allah bagi hamba yang mau memperbaiki diri. Mungkin hari ini kamu sedang berpikir, bagaimana mungkin hutangku lunas, sementara penghasilan saja pas-pasan. Tapi ingat, rezeki bukan hanya soal logika. Rezeki adalah soal pertolongan Allah. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk menjemput pertolongan itu. Yang dibutuhkan bukan hanya kerja keras, tapi juga langkah yang benar. Bukan hanya usaha lahiriah, tapi juga pembenahan batin. Karena seringkali, masalah keuangan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga kurangnya keberkahan. Maka dalam kesempatan ini, kita akan membahas 5 langkah yang harus dilakukan agar hutang lunas di Ramadan ini. Langkah yang bukan hanya realistis secara finansial, tetapi juga kuat secara spiritual. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan membuka jalan yang selama ini terasa buntu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja langkah yang harus dilakukan agar hutang lunas di Ramadan ini. Langkah pertama, luruskan niat dan taubat dengan sungguh-sungguh. Sahabat cahaya kolbu, langkah pertama agar hutang lunas di Ramadan ini bukan langsung mencari tambahan penghasilan. Bukan pula buru-buru memikirkan pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Langkah pertamanya adalah meluruskan niat dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mengapa ini penting? Karena dalam hidup seorang muslim, setiap persoalan bukan hanya soal sebab akibat duniawi, tetapi juga ada sisi ruhani yang tidak boleh diabaikan. Hutang memang bisa terjadi karena kebutuhan, musibah, atau kondisi ekonomi. Namun bisa jadi ia juga hadir sebagai teguran halus agar kita kembali memperbaiki diri. Ramadan adalah bulan terbaik untuk membersihkan hati. Bulan ketika pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Maka sebelum kita meminta kelapangan rizki, mintalah dulu ampunan atas dosa dan kelalaian kita. Coba renungkan sejenak. Apakah selama ini kita sudah amanah dalam mengelola rizki? Apakah kita pernah menunda pembayaran padahal sebenarnya mampu? Apakah kita pernah meremehkan janji? Atau mungkin kita kurang bersyukur sehingga Allah menahan keberkahan harta kita? Taubat yang sungguh-sungguh bukan sekadar ucapan istighfar di lisan. Ia adalah penyesalan yang dalam di hati disertai tekad kuat untuk berubah. Bangunlah di sepertiga malam, sholatlah dengan penuh kerendahan, curahkan semua kegelisahan kepada Allah. Katakan dengan jujur bahwa kita lelah dengan beban ini dan ingin memperbaiki diri. Ketika hati benar-benar kembali kepada Allah,
disitulah pertolongan mulai mendekat. Perbanyak istighfar di bulan Ramadan, bukan hanya setelah sholat, tetapi di sela aktivitas, saat bekerja, saat menunggu berbuka, bahkan ketika hati mulai cemas memikirkan cicilan. Istighfar adalah kunci pembuka pintu rizki. Banyak ulama menjelaskan bahwa dosa bisa menghalangi datangnya rizki. Maka ketika dosa dibersihkan, jalan rizki menjadi lebih lapang. Selain istighfar, perbanyak doa khusus agar terbebas dari hutang. Rasulullah sendiri mengajarkan doa agar dilindungi dari lilitan hutang. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah perkara serius yang harus dihadapi dengan doa dan kesungguhan. Namun meluruskan niat juga berarti memastikan bahwa keinginan melunasi hutang bukan semata agar hidup nyaman, tetapi agar tanggungan di dunia dan akhirat selesai. Niatkan bahwa kita ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih dari hak manusia. Ketika niat sudah benar, Allah akan menilai kesungguhan itu bahkan sebelum hasil terlihat. Ramadan adalah bulan percepatan kebaikan. Satu amal dilipat gandakan, satu doa bisa menembus langit. Maka jangan sia-siakan momentum ini. Jadikan hutang sebagai alasan untuk lebih dekat kepada Allah, bukan alasan untuk putus asa. Seringkali perubahan terbesar bukan dimulai dari tambahan uang, tetapi dari hati yang berubah, dari jiwa yang lebih disiplin, lebih amanah, lebih bersyukur. Dan ketika Allah melihat kesungguhan hambanya untuk memperbaiki diri, pertolongannya datang dengan cara yang paling benar dan tidak disangka. Inilah fondasi utama sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Karena tanpa hati yang lurus dan taubat yang tulus, usaha apapun akan terasa berat. Tetapi dengan hati yang kembali kepada Allah, beban yang besar bisa terasa ringan. Mulailah malam ini, jangan tunda. Ramadan tidak menunggu. Bisa jadi inilah Ramadan yang menjadi titik balik hidupmu. Langkah kedua, catat dan hadapi hutang dengan jujur. Sahabat cahaya kolbu. Setelah kita meluruskan niat dan menata hati dengan taubat yang sungguh-sungguh, langkah kedua agar hutang lunas di Ramadan ini adalah menghadapi kenyataan dengan jujur dan sistematis. Banyak orang merasa tertekan karena hutang. Tetapi sebagian besar dari tekanan itu muncul bukan karena jumlah hutang yang besar, melainkan karena ketidakjujuran atau ketidakteraturan dalam menanganinya. Menghadapi hutang dengan jujur berarti duduk sejenak, mengambil pena dan kertas, dan menuliskan semua hutang yang ada. Tulis secara detail, berapa jumlahnya, kepada siapa hutang itu, kapan jatuh temponya, dan bagaimana kondisi cicilan sebelumnya. Jangan menunda atau mengabaikan salah satu hutang karena merasa malu atau takut. Kejujuran adalah langkah pertama untuk menemukan solusi. Ketika semua tercatat dengan jelas, kita bisa melihat dengan objektif situasi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa hutang itu begitu menakutkan, tetapi ketika dicatat, ternyata beban itu bisa diatur dan diselesaikan secara bertahap. Tulisan ini menjadi peta yang menuntun kita keluar dari labirin hutang. Setelah mencatat, buat prioritas. Prioritas bukan selalu berdasarkan jumlah terbesar, tetapi bisa juga berdasarkan yang paling mendesak, yang sudah jatuh tempo, atau yang paling menekan psikologis kita. Dengan menyusun prioritas, langkah-langkah pelunasan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Jangan biarkan hutang yang menumpuk membuat kita bingung dan putus asa. Langkah berikutnya dalam menghadapi hutang adalah komunikasi. Jangan takut untuk berbicara dengan pihak yang kita hutangi. Sampaikan niat baik untuk melunasi hutang dan buat kesepakatan yang realistis. Jika memungkinkan, ajukan cicilan yang masuk akal sesuai kemampuan kita. Banyak orang memberikan kelonggaran ketika melihat kesungguhan dan integritas kita. Ingatlah, Ramadan adalah bulan hati yang lembut. Komunikasi yang jujur biasanya akan mendapatkan respon yang positif. Selain itu, hadapi hutang dengan disiplin. Jangan menunda-nunda cicilan jika sudah mampu membayarnya. Disiplin adalah kunci agar hutang cepat lunas. Buat catatan kecil setiap pembayaran, tanggal, jumlah, dan sisa hutang. Dengan begitu, kita bisa melihat kemajuan dan tetap termotivasi. Terkadang, sekecil apapun kemajuan, jika tercatat, bisa menjadi sumber semangat yang besar. Menghadapi hutang dengan jujur juga berarti tidak menambah hutang baru yang tidak perlu. Ramadan adalah waktu untuk menahan diri. Jangan tergoda membeli barang yang sifatnya konsumtif atau menambah pinjaman. Fokuslah pada pelunasan hutang yang sudah ada.
hanya berinvestasi pada hal-hal yang benar-benar mendesak dan bermanfaat, terutama yang bisa mendukung kita melunasi hutang. Selain aspek lahiriah, menghadapi hutang juga memerlukan aspek batin. Jangan biarkan rasa takut, malu, atau cemas menguasai hati. Ketika kita menghadapi hutang dengan jujur, sambil tetap berdoa dan tawakal kepada Allah, beban terasa lebih ringan. Ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui niat kita, dan pertolongannya datang bagi hamba yang sungguh-sungguh berusaha. Catatan dan kejujuran ini menjadi dasar yang kokoh sebelum kita melangkah ke langkah-langkah berikutnya, seperti pengaturan pengeluaran dan usaha mencari tambahan rezeki. Tanpa jujur, semua strategi hanya akan sia-sia. Tapi dengan hati yang terbuka, catatan yang rapi, dan komunikasi yang baik, insya Allah Ramadan ini menjadi momentum pelunasan hutang yang nyata. Jadi, jangan menunda. Duduklah, tulis semua hutangmu, prioritaskan dan hadapi dengan jujur. Jadikan setiap lembar catatan itu sebagai langkah menuju kebebasan finansial yang diridhoi Allah. Ini bukan sekedar urusan dunia, tetapi juga persiapan agar kita bisa menghadapi Allah tanpa beban hak orang lain di hati kita. Langkah ketiga, perketat pengeluaran dan hidup lebih sederhana. Sahabat Cahaya Kolbu, setelah kita meluruskan niat dan menghadapi hutang dengan jujur, langkah ketiga agar hutang lunas di Ramadan ini adalah menata pengeluaran dan menjalani hidup lebih sederhana. Banyak orang gagal melunasi hutang bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena pengeluarannya tidak terkontrol. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mulai disiplin dalam mengatur keuangan. Langkah ini dimulai dengan kesadaran. Sadari bahwa setiap rupiah yang keluar akan menentukan seberapa cepat hutang kita bisa lunas. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang penting dan mendesak, seperti makanan pokok, cicilan, atau kebutuhan sehari-hari keluarga. Sedangkan keinginan adalah barang-barang yang sifatnya konsumtif, hiburan, atau gaya hidup yang berlebihan. Selama Ramadan, biasakan hidup lebih sederhana. Buka puasa dan sahur dengan menu secukupnya. Hindari makanan berlebihan yang hanya menjadi kebiasaan konsumtif. Ingat, kesederhanaan bukan pengorbanan yang merugikan, tetapi cara menyiapkan hati dan keuangan agar lebih berkah. Setiap uang yang dihemat bisa dialihkan untuk membayar hutang, menutup kewajiban, atau sebagai sedekah yang melipat gandakan pahala di bulan suci. Selain pengeluaran pribadi, libatkan seluruh anggota keluarga. Ajarkan mereka untuk bersama-sama hidup sederhana selama Ramadan. Jika ada anak-anak, jelaskan dengan lembut bahwa bulan suci ini adalah waktu untuk menahan diri dan belajar bersyukur. Dengan dukungan keluarga, hidup sederhana terasa lebih ringan dan menyenangkan. Langkah berikutnya adalah membuat catatan pengeluaran harian. Catat setiap rupiah yang keluar, dari membeli makanan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga. Dengan catatan ini, kita bisa mengevaluasi mana pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi atau dihilangkan. Bahkan pengeluaran kecil yang terkesan sepele, jika diteliti, bisa menjadi sumber tambahan untuk melunasi hutang. Selain menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, manfaatkan Ramadan untuk memperbanyak sedekah dari rezeki yang tersisa. Terdengar kontradiktif, tetapi dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa sedekah membuka pintu rezeki. Dengan niat ikhlas, sedekah bukan mengurangi kekayaan, melainkan menambah keberkahan. Keberkahan inilah yang bisa memudahkan jalan kita untuk membayar hutang lebih cepat. Hidup sederhana juga berarti tidak menunda pembayaran. Jangan tergoda untuk menggunakan uang tabungan atau gaji untuk hal-hal konsumtif, sementara hutang menumpuk. Tetap disiplin, bayarlah cicilan sesuai prioritas. Dengan cara ini, beban hutang berkurang sedikit demi sedikit, dan hati kita lebih tenang karena setiap langkah jelas menuju kebebasan finansial. Manfaat lain dari hidup sederhana adalah menumbuhkan rasa syukur. Ketika kita belajar cukup dengan apa yang ada, kita sadar betapa banyak nikmat yang selama ini kita abaikan. Syukur meningkatkan keberkahan, hati menjadi ringan, dan rezeki mengalir lebih lancar. Ramadan adalah bulan yang sempurna untuk melatih diri hidup sederhana. Karena menahan diri dari lapar dan haus juga mengajarkan disiplin dan pengendalian diri. Sahabat Cahaya Kolbu, jangan remehkan langkah ketiga ini.
Perketat pengeluaran dan hidup sederhana bukan sekadar soal finansial, tetapi juga soal mental dan spiritual. Dengan pola hidup ini, kita belajar sabar, disiplin, dan bersyukur. Semua sifat ini mendukung kita untuk konsisten melunasi hutang tanpa stres berlebihan. Jadi, hari ini, evaluasi pengeluaran, sederhanakan hidup, alihkan uang yang dihemat untuk hutang, dan tetap istiqomah dengan prinsip ini hingga Ramadan berakhir. Insya Allah, dengan niat yang lurus, disiplin dalam pengeluaran, dan kesungguhan hidup sederhana, hutang yang terasa berat akan mulai terasa ringan, dan keberkahan Allah akan menyertai setiap langkah kita. Langkah keempat, perbanyak usaha dan berdoa dengan konsisten. Sahabat Cahaya Kolbu, setelah kita meluruskan niat, menghadapi hutang dengan jujur, dan menata pengeluaran hidup sederhana, langkah keempat agar hutang lunas di Ramadan adalah memperbanyak usaha sambil berdoa dengan konsisten. Hutang tidak akan lunas hanya dengan doa, tetapi doa yang disertai usaha sungguh-sungguh akan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Pertama-tama, pahami bahwa usaha yang dimaksud bukan selalu mencari penghasilan tambahan dengan cara besar-besaran. Bisa dimulai dengan memaksimalkan apa yang sudah ada. Jika kamu memiliki pekerjaan tetap, tingkatkan kualitas kerja agar mendapatkan bonus atau penghargaan dari atasan. Jika kamu berbisnis, perhatikan strategi agar lebih efisien, hemat modal, dan mendatangkan keuntungan lebih. Bahkan usaha kecil-kecilan di rumah, seperti menjual makanan ringan, kerajinan, atau jasa tertentu, jika dilakukan dengan niat baik dan sungguh-sungguh, bisa menjadi jalan Allah memberi rezeki untuk melunasi hutang. Selain usaha lahir, jangan lupakan usaha batin. Berdoalah dengan konsisten, setiap hari, di waktu yang mustajab, seperti sepertiga malam, selepas salat wajib, atau di waktu berbuka. Doa yang disertai keyakinan dan ketulusan hati memiliki kekuatan besar. Allah tidak pernah mengabaikan hamba yang berusaha dan memohon dengan penuh harap. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang bertakwa dan bersungguh-sungguh, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kelapangan rezeki dan pelunasan hutang adalah doa singkat namun penuh makna. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhara'idid daini wa ghalabatir rijal. Artinya, memohon perlindungan dari kesusahan, kebingungan, dan lilitan hutang yang berat. Dengan mengulang doa ini setiap hari, hati menjadi lebih tenang dan semangat berusaha meningkat. Selain doa pribadi, perbanyak juga sedekah. Ingat, sedekah di bulan Ramadan memiliki pahala berlipat ganda dan bisa menjadi wasilah pembuka pintu rezeki. Banyak orang mengalami kemudahan finansial setelah menunaikan zakat, infak, dan sedekah karena keberkahan dari Allah yang mengalir melalui amal kebaikan. Dengan sedekah, rezeki yang kita terima tidak hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk melunasi hutang dan menambah berkah hidup. Kunci dari langkah ini adalah konsistensi. Usaha yang dilakukan setengah hati atau doa yang diucapkan tanpa keyakinan tidak akan maksimal hasilnya. Buat jadwal kecil setiap hari, alokasikan waktu untuk berdoa, bekerja lebih produktif, dan memikirkan inovasi usaha. Kombinasi usaha lahir dan doa batin adalah formula yang telah terbukti dalam pengalaman para ulama dan orang-orang soleh. Sahabat Cahaya Kolbu, seringkali rezeki datang dari arah yang tidak kita duga. Bisa berupa pekerjaan tambahan, bantuan dari teman atau keluarga, atau kesempatan usaha baru yang muncul tiba-tiba. Semua ini adalah hasil dari usaha yang konsisten dan doa yang tulus. Jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap kali mendapatkan rezeki sekecil apapun, karena rasa syukur menambah keberkahan dan mempercepat pelunasan hutang. Dengan langkah keempat ini, kita memadukan usaha nyata dan spiritual. Harta yang diperoleh bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi jalan agar hutang segera lunas. Ramadan adalah momentum emas untuk memperbanyak amal, bekerja lebih giat, dan memohon pertolongan Allah tanpa henti. Insya Allah, jika kita melakukan langkah ini dengan sungguh-sungguh, disertai niat yang lurus, disiplin pengeluaran, dan hati yang bersih, hutang yang selama ini terasa berat akan mulai berkurang. Langkah kelima, konsistensi dan tawakal setelah berusaha. Sahabat Cahaya Kalbu, setelah meluruskan niat, menghadapi hutang dengan jujur, menata pengeluaran, dan memperbanyak usaha serta doa,
Langkah kelima agar hutang lunas di Ramadan ini adalah konsistensi dalam tindakan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa putus asa atau menunggu hasil instan. Padahal, kesabaran dan kepercayaan penuh kepada Allah adalah kunci terakhir yang mengikat semua usaha sebelumnya. Konsistensi berarti tidak mudah menyerah. Cicilan yang sudah ditetapkan harus dibayar tepat waktu, walau nominalnya kecil sekalipun. Pengeluaran yang sudah diperketat harus tetap dijaga agar tidak kembali boros. Doa yang sudah rutin dibaca harus tetap dipanjatkan setiap hari, tanpa henti walaupun hasil belum terlihat. Dengan konsistensi, kita melatih disiplin diri, dan Allah menyukai hambanya yang tekun dalam kebaikan. Selain itu, tawakal adalah langkah spiritual yang tak kalah penting. Setelah semua usaha maksimal dilakukan, kita menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasif, melainkan yakin bahwa setiap upaya yang kita lakukan akan mendapat pertolongan dan berkah darinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa siapa yang bertawakal kepadanya, niscaya dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Ini termasuk kebutuhan untuk melunasi hutang yang menjerat hati dan pikiran kita. Konsistensi dan tawakal juga menjaga hati tetap tenang. Banyak orang yang tertekan karena hutang merasa cemas setiap hari. Namun ketika kita disiplin dalam usaha dan yakin pada pertolongan Allah, hati menjadi lapang dan pikiran lebih fokus pada solusi. Tekanan berkurang sehingga setiap langkah terasa ringan dan penuh keberkahan. Sahabat cahaya kalbu, ingatlah bahwa hutang bukan hanya masalah angka di buku, tetapi juga ujian untuk memperbaiki diri. Orang yang sabar, konsisten, dan bertawakal biasanya mendapatkan jalan keluar yang tidak pernah dibayangkan. Bisa jadi Allah menghadirkan tambahan rezeki, keringanan dari pemberi hutang, atau peluang usaha baru yang sebelumnya tidak terlihat. Semua ini merupakan hasil dari kombinasi usaha nyata, doa tulus, dan tawakal yang benar. Selain itu, konsistensi juga memelihara akhlak dan integritas. Jangan pernah tergoda untuk mengabaikan janji atau menunda pembayaran dengan alasan apapun. Dengan begitu, Allah membuka keberkahan dalam rezeki yang kita miliki, dan orang lain pun semakin percaya dan memberi kelonggaran. Kejujuran dan kesungguhan menjadi magnet pertolongan Allah. Langkah kelima ini menyatukan semua langkah sebelumnya. Niat yang lurus, kejujuran dalam menghadapi hutang, disiplin pengeluaran, usaha maksimal, dan doa yang konsisten. Semua itu menjadi amal yang saling melengkapi. Dengan tawakal, kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah, yakin bahwa setiap upaya akan mendatangkan hasil yang terbaik sesuai dengan hikmahnya. Sahabat, Ramadan adalah momentum emas untuk menata hidup dan melunasi hutang. Konsistensi dalam tindakan dan tawakal adalah senjata terakhir yang menjadikan semua usaha kita tidak sia-sia. Jangan biarkan godaan malas, putus asa, atau ketakutan menghalangi langkah kita. Dengan kesabaran, disiplin, dan tawakal, insya Allah hutang yang terasa berat akan terangkat. Rezeki datang dari arah yang tak terduga, dan hati menjadi lapang, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, konsistensi dan tawakal adalah kombinasi sempurna antara usaha lahir dan ikhtiar batin. Ketika dilakukan dengan benar, Ramadan ini bisa menjadi titik balik hidupmu untuk bebas dari hutang, dan menjadi momen keberkahan yang terus melekat sepanjang hidup. Sahabat cahaya kolbu, dalam perjalanan menunaikan kewajiban hutang, Ramadan hadir sebagai momentum emas untuk membersihkan hati dan melunasi tanggungan. Dari pembahasan sebelumnya, kita memahami bahwa ada 5 langkah penting yang harus dilakukan agar hutang lunas di bulan penuh berkah ini. Langkah pertama adalah meluruskan niat dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hutang bukan hanya masalah finansial, tetapi juga amanah yang harus diselesaikan dengan niat yang bersih. Taubat dan istighfar membersihkan hati dan membuka pintu rizki, sementara niat yang tulus menyiapkan diri menerima pertolongan Allah. Langkah kedua adalah mencatat dan menghadapi hutang dengan jujur. Menulis semua hutang secara detail dan menentukan prioritas, membantu kita melihat situasi dengan jelas.
kejujuran kepada diri sendiri dan pihak yang kita hutangi, membangun integritas, dan membuka kemungkinan kelonggaran. Disiplin dalam melunasi cicilan secara konsisten menjadi fondasi utama pelunasan hutang. Langkah ketiga adalah menata pengeluaran dan hidup lebih sederhana. Dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengurangi pengeluaran konsumtif, serta melibatkan keluarga dalam hidup sederhana, kita bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar hutang. Hidup sederhana juga menumbuhkan rasa syukur, memperkuat kesabaran, dan menghadirkan keberkahan dalam rizki. Langkah keempat adalah memperbanyak usaha dan doa. Usaha lahiriah seperti bekerja lebih giat atau memaksimalkan peluang bisnis harus disertai doa tulus yang konsisten. Sedekah dan infak di bulan Ramadan menjadi sarana tambahan untuk membuka pintu rizki dan mempercepat pelunasan hutang. Langkah kelima adalah konsistensi dan tawakal. Disiplin dalam menjalankan semua langkah, ditambah tawakal kepada Allah, membuat hati tenang dan pikiran fokus. Konsistensi menjaga setiap tindakan tetap berbuah hasil, sementara tawakal menegaskan keyakinan bahwa Allah lah yang memudahkan jalan pelunasan hutang. Kelima langkah ini saling melengkapi. Niat yang lurus, kejujuran, hidup sederhana, usaha dan doa, serta konsistensi dan tawakal. Jika dijalankan dengan penuh kesungguhan, insya Allah Ramadan ini menjadi momentum untuk melunasi hutang dan meraih keberkahan Allah. Sahabat Cahaya Kolbu, hutang memang bisa menjadi beban yang menekan hati dan pikiran. Namun dengan 5 langkah yang telah kita bahas, meluruskan niat, menghadapi hutang dengan jujur, hidup sederhana, memperbanyak usaha dan doa, serta konsistensi dan tawakal, beban itu bisa berubah menjadi jalan pembelajaran dan keberkahan. Ramadan menjadi momentum untuk memperbaiki diri, menata keuangan, dan menjemput pertolongan Allah yang Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Ingatlah, pelunasan hutang bukan hanya soal angka di buku, tetapi juga soal integritas, amanah, dan hati yang bersih. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan terus memohon pertolongan Allah, insya Allah jalan keluar akan terbuka, rezeki akan mengalir, dan hati menjadi lapang. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, meskipun langkah-langkah kecil sudah dilakukan. Setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah pertolongan Allah. Bersyukur akan menambah keberkahan, mempercepat pelunasan hutang, dan membuat hidup kita lebih ringan. Sahabat, Ramadan ini adalah kesempatan emas. Jangan sia-siakan waktu dan rizki yang Allah beri. Terapkan kelima langkah ini dengan konsisten dan penuh keyakinan. Lakukan sekarang, jangan menunda. Karena setiap detik yang kita manfaatkan di bulan penuh berkah ini, mendekatkan kita pada kebebasan dari hutang dan keberkahan hidup yang diridhoi Allah. Semoga setiap langkah yang kita ambil membawa kemudahan, ketenangan hati, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Semoga Allah melunasi hutang kita, memberkahi rizki, dan menjadikan Ramadan ini titik balik menuju hidup yang lebih berkah dan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.